Haleluya, shalom jemaat Tuhan. Dimanapun saudara berada, malam hari ini dalam ibadah doa malam, saya mengajak untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, jikalau kami ada di tempat ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena gagah kami, tetapi karena kasih setiamu dan anugerahmu buat kami Tuhan. Terima kasih, kami rindu menyembah Engkau lebih dalam lagi, karena Engkau yang terindah dalam hidup kami. Segala puji hormat syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Engkau yang terindah Tuhan dalam hidup ini. Yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan, yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteduh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Yang terindah di dalam, haleluya, Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteduh menyembah Yesus Tuhan Raja. Sembah, ku sembah Kau, oh ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah, ku sembah Kau, ku tinggikan nama
namamu selalu tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau ya Allahku, tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lutut kan bertalut menyembah-Mu Tuhan. Semua lidah mengaku Engkau Raja, Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari mengucap syukur, naikkan ucapan syukurmu pada Tuhan dimanapun kau berada. Menyembah Tuhan, menyembah. Beri waktu malam ini untuk memanggil Tuhan. Berseru-serulah Yesus. Berikan hatimu malam hari ini, pikiranmu, seluruh hidupmu. Seru pada Tuhan, seru pada Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi kami, Engkau yang memulihkan kami Tuhan. Engkau memberikan hati kami yang baru. Memulihkanku, hati yang baru Kau beri untuk dapat
untukku dapat melihat rencanamu. Rencanamu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaan kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu Bapa, dan Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu Bapa dan Raja, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu Bapa dan Raja, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu Bapa dan Rajaku. Oh, ajar kami mengasihimu lebih dalam lagi Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, Bapa yang mengasihi kami. Yesus, Yesus, Yesus.
yang tidak percayakan Tuhan. Siapakah kita yang tidak kagum dan hormat akan Tuhan? Bukankah kita yang dipilih oleh Allah? Bukankah kita yang dipilih oleh Tuhan? Ketika engkau lupa akan panggilan hidupmu, ketika engkau mengalami goncangan yang dahsyat, ketika engkau mengalami sesuatu yang ini bukan jalanku, ketahuilah jalan Tuhan yang lebih benar, rencana Tuhan yang lebih benar, rancangan Tuhan yang lebih benar. Kau sungguh indah Tuhan, kau sungguh indah dalam hidup kami. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselang, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselangi, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau.
cara yang kami jalani Tuhan. Tapi kami percaya rencana-Mu lebih indah dari semuanya. Oh, Yesus, 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 Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami kagum, hormat akan Engkau. Kiara, kiara, meskipun jalan kami hadapi terjal, meskipun apa yang kami hadapi Tuhan seakan-akan kami tidak sanggup, ajari kami tetap untuk mengucap syukur. Karena Engkau ajaib bagi kami. Karena Engkau Allah yang penuh kuasa. Engkau yang penuh kuasa, yang mengalir dalam hidup kami Tuhan, yang memulihkan setiap hidup kami Tuhan. Kami ada dalam tangan-Mu ya Bapa. Seluruh hidup kami Kau ajaib bagi kami. Kau ajaib bagi kami. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Amin. Engkau pulihkan keadaan kami Tuhan. Haleluya. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan yang paling dahsyat. Haleluya. Sirami setiap bejana-bejana kami Tuhan, melalui firman-Mu yang dahsyat, yang luar biasa, yang mengubah hidup kami. Setiap jalan kami rindu Tuhan, firman-Mu menyirami kami. Mari berkatalah Tuhan, berfirmanlah melalui hamba-Mu, melalui pengurapan. Terima kasih ya Bapa.
kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kami persilakan nambahnya. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Family Blessing. Jemaat bisa transfer ke rekening gereja yang ada di layar atau bisa scan QR Code dengan aplikasi e-money yang ada di layar. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Sekarang dengan hati yang penuh ucapan syukur dan penuh sukacita, kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat memberi. Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam ibadah doa malam online tanggal 23 September 2021. Saya percaya saudara tetap bersemangat, saya percaya saudara tetap bersukacita dalam menghadapi situasi kondisi saat ini, dan puji Tuhan kita sudah melewati tahun 2021 sampai hari ini, dan semua karena anugerah Tuhan. Dan saya berharap kita semua jemaat tetap di dalam teguh iman, tetap percaya sepenuh hati kepada Tuhan apapun persoalan yang kita hadapi. Dan melalui firman Tuhan pada saat ini kita diingatkan kembali, saya dan saudara diingatkan kembali bahwa kita terus harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, dan itu berlaku untuk seumur hidup dan semua orang, termasuk para pendeta. Karena iblis tidak akan tinggal diam, iblis tidak akan putus asa, iblis akan berusaha terus-menerus, pantang menyerah untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, untuk membuat kehidupan anak-anak Tuhan jauh dari Tuhan. Kalau Tuhan ingin rumah tangga, keluarga, anak-anaknya semua bahagia, harmonis, tidak demikian dengan iblis. Iblis ingin rumah tangga anak-anak Tuhan dalam kondisi kacau, bahkan bercerai, berantakan. Juga iman daripada anak-anak Tuhan runtuh karena persoalan masalah. Karena masalah dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan iman anak-anak Tuhan. Membuat anak-anak Tuhan tidak lagi mempercayai Tuhan. Tidak lagi bergantung penuh pada Tuhan. Dan mulai cari pertolongan lain. Inilah rencana iblis untuk kehidupan manusia. Firman Tuhan di Yohanes pasal 10 ayat 10. Jelas mengingatkan kita semua bahwa pencuri datang untuk mencuri, untuk membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya tekankan lagi, iblis yaitu pencuri itu datang hanya untuk, perhatikan
Yohanes 10 ayat 10 ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri. Hanya. Jadi tujuannya iblis itu untuk membuat kehidupan manusia sengsara, menderita, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang untuk saya dan saudara supaya kita itu hidup dalam kelimpahan, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam sukacita. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah bukan saja waktu kita mati masuk surga bagi yang sungguh-sungguh percaya Tuhan. Tapi selama kita hidup di muka bumi, kita juga bisa kita hidup mengalami suasana kerajaan Allah. Yaitu kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Damai sejahtera dan sukacita. Ini yang tidak dimiliki iblis. Ini yang tidak bisa diberikan iblis kepada manusia. Kedamaian, ketenangan, masalah ada, persoalan ada, datang silih berganti. Tapi orang yang bergantung penuh sama Tuhan, ada ketenangan, ada damai sejahtera. Bisa tidur dengan ngorok bahkan ngiler. Tapi orang yang memiliki respon yang salah atas segala masalah yang dihadapi, dia bisa stres. Bahkan dia bisa ada niat untuk bunuh diri, putus asa, putus harapan. Dan akibat stres, asam lambung naik, menimbulkan sakit penyakit, bahkan depresi, dan akhirnya menjadi orang berpenyakit jiwa. Bagaimana kita dalam menghadapi kehidupan ke depan? Ingat, iblis tidak pernah putus asa. Bahkan setelah iblis mencobai Tuhan Yesus di padang gurun, tertulis di Lukas pasal 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya, mundur dari Tuhan Yesus, dan menunggu waktu yang baik. Menunggu waktu yang baik apa? Menunggu waktu yang baik untuk kembali mencobai Yesus, supaya Yesus meresponi salah dan berbuat dosa. Tapi tidak terjadi akan hal ini. Iblis memakai para ahli Taurat, orang-orang Farisi, tiap hari mengikuti Yesus, mencobai Yesus. Yesus diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan untuk menjebak Yesus. Dan kalau kita sungguh percaya Tuhan, firman Tuhan katakan kita wajib hidup seperti Tuhan hidup. Barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut Tuhan. Mengikut keteladanan Yesus. Jadi kalau kita sebagai orang percaya Tuhan Yesus, kita harus hidup seperti Tuhan. Kita ngalami Tuhan setiap hari. Hidup penuh dengan ketenangan, hidup dengan kedamaian. Tidak ada kegelisahan yang membuat kita depresi. Pemazmur pun juga menceritakan tentang pengalaman kehidupannya di Mazmur pasal 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan, hei jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mengapa engkau tertekan, hei jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Karena apa? Masalah, persoalan, ada kesesakan. Tapi pemazmur sadar, memerintahkan jiwanya. Berharaplah kepada Allah. Pujilah Tuhan, jiwaku. Pujilah namanya. Dipaksakan, jiwanya dipaksakan. Supaya terus berharap sama Allah. Dan memperkatakan, Tuhanlah penolongku. Tuhanlah penolongku. Mari kita terus menjaga hati ini. Kita tidak tahu sampai kapan kita tinggal di muka bumi. Tapi yang jelas, hidup ini singkat. Tidak ada satupun tahu kapan dia itu dipanggil pulang oleh Bapa di surga. Kalau rumah kita sudah selesai, di surga pasti kita dipanggil pulang. Tapi selama kita masih belum dipanggil pulang, seperti saat ini kita bersyukur, kita diberikan kesehatan oleh Tuhan. Oh, ada orang yang tidak bisa mengucap syukur. Salah besar. Sehat
itu kita sudah bersyukur sekali. Bagaimana menjalani hidup ini? Terus bergantung sama Tuhan. Masalah pasti ada. Tidak usah kita undang, masalah pasti ada. Dan melalui doa malam saat ini, kembali kita akan belajar bagaimana respon terhadap masalah. Dan kita akan belajar dari Raja Yosafat, Raja Yehuda. Dia seorang raja yang takut akan Tuhan, hidup benar. Dan dia memerintahkan rakyatnya, orang-orang Yehuda, untuk mencari Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan. Hanya beribadah kepada Tuhan, menjauhkan semua berhala-berhala dari hidup mereka. Tapi toh dia diperhadapkan dengan suatu masalah yang besar. Kita bisa saja diperhadapkan dengan masalah yang besar menurut ukuran kita. Tapi bagaimana respon kita? Itu yang penting. Respon itu menentukan. Dan biarlah kita juga selalu memiliki respon yang benar. Tema firman Tuhan pada saat ini saya berikan judul Allah sanggup menolong kita. Mari kita akan katakan sama-sama 2, 3. Allah sanggup menolong kita. Sekali lagi, Allah sanggup menolong kita. Allah sanggup menolong saya. Apapun persoalan kita, apapun masalah kita, apapun kondisi kita saat ini, kita boleh tetap berkata, Allah sanggup menolongku. Karena Allah yang aku sembah, Allah yang maha kuasa. Allah yang berdaulat atas alam semesta. Allah yang berdaulat atas hidupku. Allah yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Allah Israel yang membelah laut di berau. Rakyat Israel jalan di tanah yang kering. Samping kanan kirinya adalah air laut. Allah yang memberikan roti mana dari surga kepada bangsa Israel selama 40 tahun. Allah yang memimpin bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api. Itulah Allah kita. Itulah Tuhan kita. Siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama yang indah. Nama yang berkuasa. Setiap lutut akan bertelut. Dan semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Ayo, saya mengingatkan kita semua untuk kita terus bergantung sama Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Kita tidak tahu ujian, percobaan, masalah apa yang kita hadapi. Kita harus menang atas semua masalah. Kita harus menang atas semua tipu daya iblis. Pikiran kita dalam medan pertempuran. Iblis berusaha untuk memperdaya kita. Memberikan kita kesempatan-kesempatan untuk berbuat dosa. Mengapa orang berusaha berselingkuh? Mengapa orang Kristen yang minggu ibadah, mendengarkan firman Tuhan, tapi tiba-tiba dia tergoda oleh wanita dan berselingkuh, meninggalkan istri. Padahal dia tiap minggu juga mendengar firman Tuhan. Dan sedihnya setiap minggu datang ibadah, tapi sedang hidup di dalam dosa, hidup berselingkuh. Setiap minggu datang ibadah, tapi sedang melakukan kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tipu sana, tipu sini. Pemarah. Suka memaki-maki orang. Suka menempeleng istri. Suka berkata-kata kotor. Tapi minggu ibadah. Nah, inilah contoh daripada orang-orang Kristen yang tidak hidup sebagai umat pemenang. Mulai kalah dengan tipu daya iblis. Dan Tuhan tidak mau. Aku datang supaya engkau memiliki hidup dan memiliki dalam segala kelimpahan. Hidup penuh dengan kedamaian. Kita belajar dari Raja Yosafat. Mari kita buka 2 Tawarik. 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai 26. Ya. Tetapi saya akan bacakan untuk saudara ayat 1 sampai 6, tapi saudara baca keseluruhannya di waktu kemudian.
Ayat 1. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar besar yang datang dari seberang Laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Ayat 3. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di bait Allah ya, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan surga? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau." Yosafat raja yang takut akan Tuhan. Raja yang hidup dengan benar. Dan Tuhan memberikan keamanan selama Yosafat memerintah sebagai Raja Yehuda. Tetapi kita sekarang belajar bahwa Yosafat pun juga tiba-tiba dapat masalah. Ayat 2, dia dapat berita suatu laskar yang besar datang dari seberang laut untuk menyerang dia. Dan ada 3 bangsa yang bersama-sama menyerang Yosafat. Dan ayat 3, Yosafat menjadi takut. Karena ini menyangkut bukan saja kedudukan dia sebagai raja, tapi juga menyangkut nyawa dia, nyawa istrinya, selirnya, anak cucunya, juga rakyat Yehuda. Saat mereka diserbu, mereka kalah jumlah, mereka secara hitungan matematika mereka akan kalah. Itu membuat Yosafat takut. Dan saya percaya bukan hanya Yosafat yang takut, bisa saja juga pasukannya takut, pembesarnya juga takut. Kita belajar tentang respon Yosafat. Untuk kita saat kita mengalami masalah, malah mengalami ujian, pencobaan, kita memiliki respon yang benar. Yang pertama, respon apa yang dimiliki oleh Yosafat yang perlu kita teladani? Yaitu yang pertama, cari Tuhan. Cari Tuhan. Ayat 3a, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan mencari Tuhan. Saat kita takut, saat saudara takut mendengar berita-berita buruk, saat saudara takut mendengar tentang hal-hal yang bisa membuat saudara mengalami keadaan yang tidak baik, membuat saudara menderita. Mungkin respon kita secara jasmania manusia takut. Tapi keputusan kemudian yang harus kita ambil yaitu mencari Tuhan. Saat kita takut, jangan kita mencari pertolongan manusia. Jangan kita berusaha untuk mencari pertolongan dari hal-hal lain yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saat Yosafat memutuskan mencari Tuhan, dia lanjutkan dengan memerintahkan kepada seluruh rakyat Yehuda di ayat 3 untuk mencari Tuhan dan meminta seluruh Yehuda untuk berpuasa. Mereka semua diundang datang ke Yerusalem untuk berkumpul, berdoa, berpuasa, mencari pertolongan Tuhan. Di ayat 4, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan.
Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Dan di ayat 13 mereka datang dalam himpunan keluarga juga. Suami, istri, anak, dan bahkan juga cucu sepakat dalam kesatuan. Doa dan kesepakatan itu mendatangkan mujizat yang luar biasa. Saat kita bersepakat, bergandeng tangan, Tuhan hadir di dalam ibadah kita, hadir dalam doa-doa kita. Sepakat mencari Tuhan, sepakat memohon pertolongan kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan. Berdoa, puasa, mencari pertolongan Tuhan. Ini respon yang benar. Ini respon yang benar. Respon yang kedua. Di ayat 12. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Yang kedua, mata tertuju kepada Tuhan. Pandangan Yosafat hanya tertuju kepada Tuhan. Yosafat mengaku dia tidak punya kemampuan untuk menghadapi laskar yang besar, musuh yang besar. Dia tidak punya kemampuan untuk mengalahkan mereka. Kita juga bisa mengaku terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tidak sanggup. Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku tidak sanggup, Tuhan. Masalah yang aku hadapi ini masalah yang sungguh aku tidak bisa untuk mencari jalan keluarnya. Aku tidak bisa. Aku tidak sanggup, Tuhan, menghadapi masalah ini. Tapi aku percaya Engkau Allah yang sanggup menolong aku. Inilah iman yang menyenangkan Tuhan. Yosafat berkata, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Seperti kita bisa ngaku, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, Tuhan. Tetapi mataku tertuju kepada Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Imanmu ini yang bisa mendatangkan mujizat. Dalam segala kesulitan apapun, tetap beriman teguh kepada Tuhan. Pengakuan yang tulus, iman yang sungguh-sungguh dari Yosafat dan rakyatnya diperhitungkan Tuhan. Sehingga Tuhan memakai seorang Lewi untuk bernubuat, menyatakan apa yang akan dilakukan Tuhan, meresponi akan Yosafat dan rakyat Yehuda. Ayat 14, lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Mataya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hei seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Berita ini juga sampai kepada saya dan saudara. Saat saudara dalam ketakutan atas persoalan masalah saudara, masalah mungkin kesulitan keuangan, masalah kesehatan, masalah rumah tangga keluarga yang di ujung tanduk untuk bercerai, atau masalah pekerjaan, atau masalah apapun, saat engkau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mencari pertolongan Tuhan, mata tertuju kepada Tuhan, dengan kerendahan hati berserah kepada Tuhan, maka firman ini untuk saya dan saudara, jangan takut, Tuhan akan menyelesaikannya. Yang ketiga, apa yang dilakukan Yosafat? Respon Yosafat, menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan.
Ayat 18, lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Dengan kerendahan hati mereka berlutut menyembah, mukanya sampai di tanah. Mereka mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan bersorak-sorai. Di ayat 21, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Ayat 22, ketika mereka mulai memuji Tuhan, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap pasukan musuh itu. Mereka saling bunuh-membunuh. Allah yang berperang bagi orang Yehuda. Kalau kita dalam situasi, kondisi yang sulit, kita tetap memuji Tuhan. Tuhan berkenan dan Tuhan akan menyelesaikan persoalan kita. Ada kuasa di dalam pujian. Ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Itu pula yang sudah sekian tahun di gereja ini, setiap awal bulan selalu ada pujian penyembahan. Ibadah praise and worship. Memohon pertolongan perlindungan Tuhan sepanjang bulan. Hari lepas hari di bulan itu. Untuk kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Menang atas segala tipu daya iblis, menang atas segala persoalan, karena kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh bersama Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, kita tidak usah memikirkan bagaimana Tuhan menolong kita. Kalau kita percaya Tuhan, maka kita harus mempercayai waktunya Tuhan. Kapan Tuhan tolong, itu terserah Tuhan. Seringkali kita tidak sabar dengan menunggu pertolongan Tuhan. Caranya Tuhan bagaimana? Sudah serahkan sama Tuhan. Elia pada saat situasi bangsa Israel kelaparan, musim kemarau berkepanjangan, Tuhan mengirimkan burung gagak. Burung gagak dipakai untuk menyediakan makanan bagi Elia. Saat sungai Kerit menjadi kering, Tuhan memerintahkan janda memelihara Elia. Bukan janda yang kaya, justru janda yang sangat miskin. Yang hanya punya segenggam tepung. Tapi Tuhan melipat gandakan, mujizat terjadi. Dan Elia terpelihara. Cara Tuhan luar biasa. Demikian juga cara Tuhan yang sangat luar biasa untuk menolong kita. Yosafat pun juga tidak berpikir bagaimana pertolongan Tuhan untuk dia keluar dari persoalan yang dihadapi. Dan Tuhan melakukan hal yang luar biasa. Moab, Amon, Meunim saling membunuh, mati berkelimpangan. Tuhan yang beracara. Yosafat hanya lihat saja. Bagian yang dia lakukan, percaya, diwujudkan, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, bersorak-sorai, bergembira di dalam Tuhan, menyerahkan semua apa yang dia hadapi persoalan kepada Tuhan. Tetap bersukacita dalam Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap hati. Terus engkau lakukan bagianmu, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Yang keempat, ada berkat di balik masalah. Ayat 25, lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. 3 hari
Mereka menjarah barang-barang itu. Barangnya siapa? Barang-barangnya musuh. Yang awalnya musuh yang begitu banyak itu ingin meluluhlantakkan kerajaan Yehuda, ingin membunuh Yosafat, ingin merampas harta benda rakyat Yehuda. Tapi Tuhan melakukan pembalian keadaan. Akhirnya Yosafat dan rakyat Yehuda yang menjarah barang-barang mereka. Saking banyaknya, begitu banyaknya sampai 3 hari. Ada berkat di balik masalah. Katakan sama-sama, 2, 3, ada berkat di balik masalah. Katakan ke keluargamu, bilang, ada berkat di balik masalah. Tetap kuat, tetap mengandalkan Tuhan, tetap memuji Tuhan, tetap setia ibadah, terus memperkatakan kata-kata iman. Apa yang dialami Yosafat, itu bisa kita alami. Ada kuasa dalam pujian, iman kita diperhitungkan Tuhan. Jadilah sesuai dengan imanmu. Di dalam doa fajar setiap hari di gereja, selalu kami akhiri dengan perkataan nubuat. Menubuatkan tentang diri kita. Hari ini hari yang baik. Hari ini hari yang diberkati Tuhan Yesus. Aku hidup di dalam berkat Tuhan. Hari ini aku lalu hidupku di dalam kemenangan. Karena aku bergantung sama Tuhan. Tuhan yang menyertai aku. Aku sehat. Aku kuat. Aku dalam pimpinan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan dalam hidupku. Saya lakukan bagian saya. Kita lakukan bagian kita. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka memperkatakannya akan memakan buahnya. Engkau memperkatakan kata-kata firman Tuhan, iman, engkau akan memakan buahnya. Ayo, tetap bersukacita senantiasa. Tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah di dalam segala hal. Allah sanggup menolong kita. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tuhan Yesus yang mengasihi kita, Tuhan baik, bahwasanya kasih setia Tuhan kepada kita tetap sampai selama-lamanya. Percayalah, tetap bersukacita. Yesus sanggup menolong saya dan saudara. Tuhan sanggup menolong saya. Tuhan memberkati. Amin. Baik, mari kita akhiri ibadah saat ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali meneguhkan kami, menyegarkan iman kami. Apapun keadaan kami saat ini, Tuhan sanggup menolong kami. Bagian kami terus mengarahkan mata pandangan kami kepada Tuhan. Bagian kami terus mengandalkan Tuhan. Bagian kami terus memuji dan menyembah Tuhan, beribadah dengan setia dan hidup di dalam kebenaran. Hidup melakukan firman Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan semua persoalan kami kepada Tuhan. Tuhan yang menolong kami, mujizat masih ada sampai detik ini. Dan kami boleh mengalami Tuhan setiap hari. Iman kami semakin bertumbuh, semakin kuat. Kami boleh mengalami pertumbuhan dalam pengenalan kami kepada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau Roh Penolong, Engkau Roh Kebenaran. Tolong kami, tuntun kami dalam seluruh kebenaran, dan firman Tuhan adalah kebenaran. Kami semua mau hidup di dalam kemenangan. Menang atas segala tipu daya iblis, menang atas segala persoalan. Karena Tuhan Yesus beserta kami. Berkati bangsa negara kami, berkati Indonesia, lawatan-Mu terjadi untuk Indonesia, hujan pertobatan dan hujan keselamatan boleh melanda negeri ini. Indonesia dilawat Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati dengan keamanan, dengan kedamaian dan kesejahteraan. Indonesia diberkati dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih untuk pandemi COVID-19 yang penularannya semakin menurun dan setiap kota boleh mengalami penurunan level, bahkan Surabaya pun sudah sekian lama ini level 1. Terima kasih, dan biarlah ini boleh terus terjaga. Masyarakat Indonesia boleh tetap disiplin dalam prokes, dan Tuhan tolong supaya penurunan ini terus berjalan lama dan akhirnya di Indonesia pandemi menjadi endemi. Tuhan tolong berkati pemerintahan kami, tolong presiden kami, Tuhan buat berhasil. Pak Jokowi dibuat berhasil menjalankan tugas tanggung jawabnya sebagai kepala negara, sebagai presiden, dan membawa Indonesia ke arah yang jauh lebih baik.
Berkati dia, berkati kesehatannya dan pelindungan untuk dia dan keluarganya. Dan juga untuk wali kota kami, dan juga untuk gubernur kami, juga Tuhan tolong mereka. Juga untuk Bapak Kapolri, Panglima TNI, juga tolong. Demikian juga semua tim TNI dan Polri, Tuhan tolong semuanya. Tim Nakes, Tuhan tolong semuanya. Tim Satgas Covid, Tuhan tolong semuanya. Tuhan menyertai mereka. Pak Luhut Binsar Panjaitan, hamba-Mu, anak-Mu, Engkau tolong, Engkau berikan dia hikmat ilahi yang luar biasa, dan Tuhan menyertai, dan Tuhan membuat berhasil, dan dia sungguh menjadi berkat bagi bangsa ini. Engkau melindungi dia, memberkati kesehatannya, dia dan keluarganya. Terpujilah nama Tuhan. Surabaya aman, Surabaya sejahtera, Surabaya diberkati Tuhan. Puji Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Mari jemaat angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini kau terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara semua.